Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku bakal bahas sesuatu yang seru terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti apa ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tergantung pada apa ya? Ada satu elemen dalam ekonomi kita yang punya jasa luar biasa besar dalam perekonomian nasional. Gara-gara elemen ekonomi inilah negara Indonesia bisa tahan banting terhadap berbagai guncangan dan juga krisis ekonomi selama puluhan tahun. Kalau bukan gara-gara mereka, mungkin ekonomi negara kita udah kolaps. Ada banyak negara lain yang jatuh miskin gara-gara krisis ekonomi dan hiperinflasi. Pahlawan ekonomi Indonesia justru terletak pada usaha kecil, mikro, dan menengah atau yang biasa disebut dengan istilah UMKM. Justru usaha kecil inilah yang punya peranan luar biasa buat perputaran ekonomi di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Sebelum lanjut ke bahasan selanjutnya, GDP nasional itu apa sih? Produk domestik bruto atau PDB atau bisa disebut dengan gross domestic product itu didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi, semua produksi ekonomi yang dilakukan yang terjadi pada suatu negara, baik warga negaranya maupun warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan gross domestic product. Meski demikian, pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara di Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak termasuk ke hitungan GDP. Rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari perbandingan antara gross domestic product di periode tersebut terhadap gross domestic product di periode sebelumnya. Karena di Indonesia terdapat sektor UMKM yang di saat bisnis besar banyak menggantiin usaha sama nilai tukar rupiah, sektor UMKM ini yang jadi benteng pertahanan yang kokoh banget, dan UMKM lah yang mampu melakukan upaya mandiri buat ngegeser ketergantungan bahan baku impor jadi bahan baku dalam negeri. Merekalah yang bisa dapetin bahan baku pengganti dengan harga grosir buat didistribusikan ke seluruh pelosok negeri. Jadi masyarakat desa tetap dapetin bahan kebutuhan pokok. Di sisi lain, saat perusahaan besar banyak yang kolaps dan karyawan banyak yang kena PHK, akan tetapi keanekaragaman dari sektor UMKM lah yang selalu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di saat krisis. Contohnya negara Venezuela yang terlalu menggantungkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya kepada produksi minyak bumi. Makanya, di negara Venezuela, minyak bumi mengalami penurunan di tahun 2014 sampai di tahun 2015. Seluruh negara Venezuela mengalami krisis ekonomi berkepanjangan, bahkan sampai sekarang. Memiliki cadangan minyak ternyata tidak menjamin kemakmuran sebuah negara. Inilah yang dialami oleh Venezuela, negara yang berada di benua Amerika. Di masa pemerintahan Hugo Chavez, sebagian besar keuntungan penjualan minyak dialokasikan untuk program sosial gratis bagi rakyat, dengan tujuan menyamaratakan ekonomi rakyat. Ternyata kebijakan ini seperti buah si malakama. Setelah keberikan Chavez, kepemimpinannya digantikan Nicolas Maduro. Hingga pada 2016, harga minyak dunia turun drastis yang membuat pemasukan Venezuela berkurang dan kas negara kosong. Sayangnya, Maduro salah dalam mengambil langkah. Ia malah mencetak uang sebanyak mungkin yang membuat inflasi tak terkendali. Inflasi inilah yang membuat Venezuela terpuruk dan nyaris tak bisa bangkit lagi. Dengan demikian, kita melihat betapa pentingnya peran sektor UMKM dalam pergerakan roda perekonomian. Mari kita bersama-sama dukung dan kembangkan UMKM karena di tangan mereka lah terletak potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Tetap semangat untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari saya pembahasan terkait pertumbuhan ekonomi. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.